Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang pertanda alam tentang datangnya bencana besar. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah desa terpencil, ada waduk tua yang menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Juru kuncinya sudah puluhan tahun menjaga tempat itu. Namanya Pak Karto. Dia bukan cuma juru kunci biasa, tapi juga orang yang dipercaya bisa merasakan hal-hal gaib. Suatu malam, ketika dia sedang berjalan di sekitaran waduk, Pak Karto melihat bayangan besar di permukaan waduk. Bentuknya seperti ular raksasa yang membuat bulu kuduk Pak Karto berdiri. Awalnya dia berpikir kalau dia salah lihat, tapi bayangan itu makin lama makin jelas. Akhirnya, ular itu beneran muncul. Besarnya luar biasa, sisiknya berkilauan, yang lebih bikin Pak Karto kaget. Ular itu tiba-tiba berbicara. Tanggulnya sudah lemah Pak Karto, kata ular itu dengan suara berat. Peringatkan warga atau semuanya akan berakhir buruk. Pak Karto semakin takut, tapi dia juga merasa bersalah. Dia harus mengingatkan warga, tapi dia takut mereka tidak percaya. Besoknya, dia memutuskan untuk mengumpulkan warga. Waduk kita dalam bahaya, kata Pak Karto. Kita harus waspada dan harus jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Warga menertawakan Pak Karto. Mereka berpikir Pak Karto sudah mulai pikun, ngelantur tidak jelas. Ada juga yang bilang Pak Karto cuma mau cari perhatian. Pak Karto menyerah. Dia merasa sangat bersalah, tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Sekarang dia cuma bisa pasrah. Pak Karto terus mengingatkan warga, bahkan sampai membuat tulisan besar di dekat waduk. Hati-hati, waduk ini dalam keadaan berbahaya. Di dalam tulisannya. Tidak lama kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul. Hujan deras tidak berhenti-henti. Tanah di beberapa tempat mulai longsor. Bahkan ada warga yang melihat ular-ular kecil berkeliaran di sekitar waduk. Pak Karto semakin yakin kalau waduk itu memang dalam bahaya. Dia semakin gencar mengingatkan warga, tapi mereka masih saja tidak peduli. Warga semakin cuek. Pak Karto malah jadi bahan tertawaan. Tapi alam sedang marah. Tidak lama kemudian, dari arah waduk muncul sosok ular raksasa. Besarnya luar biasa, sisiknya berkilauan. Warga yang semula cuek langsung pada histeris. Mereka berhamburan, sangat ketakutan. Ular itu berjalan pelan-pelan, tapi warga berlarian ketakutan. Bahkan ada yang sampai jatuh kepalanya terbentur batu. Padahal ular itu hanya lewat saja seperti sedang memberi peringatan. Setelah ular itu pergi, warga semakin bingung. Ada yang bilang itu pertanda buruk. Ada juga yang berpikir ular itu sedang mencari makan. Tapi yang jelas, mereka semua takut. Tidak lama kemudian, hujan turun sangat deras selama 2 hari. Air sungai meluap. Rumah-rumah jadi terendam air. Warga semakin panik, semakin bingung harus bagaimana. Terus ada yang berteriak dari arah waduk, "Tanggul jebol, tanggul jebol!" Semua warga langsung pada lari ke tempat tinggi. Air bah menyerbu. Rumah-rumah banyak yang terhanyut. Warga yang tidak sempat naik bukit berteriak-teriak minta tolong. Pak Karto yang semula merasa bersalah, sekarang malah menjadi pahlawan. Dia membantu warga yang kesusahan, membawa mereka ke tempat aman. Setelah banjir surut, warga mulai membereskan puing-puing. Ketika sedang kerja bakti, Pak Karto melihat ada cahaya berkilauan di dasar waduk. Cahayanya aneh, seperti ada bangunan besar di bawah sana. Tapi ketika Pak Karto mengajak warga lain melihat, mereka malah tidak melihat apa-apa. Pak Karto bingung. Dia sangat yakin kalau dia melihat cahaya itu. Malamnya, Pak Karto memutuskan untuk memastikan sendiri. Dia membawa senter, terus mencoba melihat lagi ke dasar waduk.
Kali ini dia melihat lebih jelas. Ada bangunan besar di bawah sana. Bentuknya aneh, seperti kepala ular raksasa. Pak Karto merinding. Dia merasa ini bukan bangunan biasa. Dia memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang yang dia percaya, cerita tentang penemuannya. Mereka semua penasaran, ingin melihat sendiri bangunan aneh di dasar waduk itu. Kemudian malamnya mereka berangkat ke waduk. Langit begitu cerah, bintang-bintang bersinar terang. Di pinggir waduk, mereka mengelilingi api unggun, lagi asik ngobrol dan bercerita-cerita dulu. Tiba-tiba ada yang teriak, "Itu dia, ada cahayanya." Semua orang langsung terpaku melihat ke arah waduk. Ada cahaya aneh lagi, seperti ada bangunan besar di bawah sana. Cahayanya semakin lama semakin terang, membuat mereka semuanya merinding. Jantungnya berdebar kencang. Cahaya itu semakin lama semakin terang, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba dari cahaya itu muncul kabut tebal. Kabutnya aneh, warnanya hijau, yang membuat mata mereka perih. Warga juga batuk-batuk, matanya pedih sekali. Mereka semua mundur, tapi rasa penasarannya membuat mereka ingin terus melihatnya. Dari dalam kabut itu muncul sosok besar. Awalnya cuma terlihat samar, tapi lama-lama bentuknya semakin jelas. Itu ular raksasa, bukan cuma bayangan, tapi beneran ada. Ular itu melihat ke arah mereka, matanya merah menyala. Warga histeris berlarian ketakutan. Pak Karto yang paling berani, dia masih berdiri di tempat melihat ular itu. Sebagian warga yakin yang mereka lihat itu istana kuno, tapi ada juga yang bilang itu batu besar yang bentuknya mirip ular. Kelompok yang percaya batu itu berbahaya mulai ketakutan. Mereka bilang bangunan aneh itu bakal mengundang bencana lagi. Bahkan mungkin ada makhluk jahat yang bakal keluar dari tempat itu. Sementara itu, kelompok yang percaya itu istana malah semakin penasaran. Mereka pikir siapa tahu ada harta karun atau rahasia penting yang tersimpan di situ. Pak Karto ada di tengah-tengah. Dia melihat jelas bentuknya seperti istana, tapi dia juga merasakan ada kekuatan gaib yang menyeramkan. Dia harus berhati-hati, jangan sampai warga kenapa-napa. Di dalam istana, pemandangannya sungguh menakjubkan. Dinding-dindingnya berkilau, ada hiasan-hiasan aneh yang belum pernah mereka lihat. Di tengah istana ada semacam singgasana besar, tapi kosong. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Dinding-dinding istana tiba-tiba retak. Pak Karto langsung kaget, seperti ada sesuatu yang mau keluar. Dari dalam retakan itu keluar cahaya hijau menyilaukan. Cahayanya membuat perih di mata, membuat mereka semua mundur. Tiba-tiba dari cahaya itu muncul sosok besar. Bukan ular, tapi makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat. Kulitnya bersisik, matanya merah menyala. Tangannya mempunyai cakar. Makhluk itu melihat ke arah mereka. Mulutnya mengeluarkan suara gemuruh. Warga menjadi histeris. Semua lari ketakutan. Pak Karto yang paling berani, dia masih berdiri di tempat melihat makhluk itu. Dia merasa ada yang aneh. Makhluk ini seperti sedang berusaha melindungi istana. Sosok itu bersinar, terlihat seperti terbuat dari cahaya. Dia melihat mereka semua, terus berbicara dengan suara berat. "Jangan takut, saya akan melindungi kalian." Semua orang bingung, tapi mereka merasa aman di dekat sosok misterius itu. Sosok itu melihat ke arah makhluk aneh, terus berbicara sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Makhluk aneh itu melihat sosok misterius itu, terus perlahan-lahan menghilang. Setelah makhluk itu menghilang, sosok misterius itu juga menghilang. Semua orang masih bingung, tapi mereka merasa lega karena bencana besar sudah lewat. Setelah makhluk aneh itu hilang, warga masih bingung dengan kejadian janggal ini. Tapi lama-lama rasa penasaran mereka muncul lagi. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang istana ini, tentang sosok misterius tadi, dan tentang makhluk aneh yang muncul. Pak Karto sebagai pemimpin mereka,
memutuskan untuk melihat lebih dalam istana itu. Dia mengajak beberapa orang yang dia percaya, terus masuk lagi ke dalam istana. Di dalam istana, mereka menemukan banyak ruangan. Ada ruangan yang isinya patung-patung aneh. Ada juga ruangan yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno. Mereka melihat ada semacam lorong rahasia. Terus mereka mengikuti lorong itu. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan besar. Di tengah ruangan, ada semacam batu besar yang bersinar. Batu itu mengeluarkan energi aneh yang mereka semua bisa merasa hangat. Tiba-tiba, dari batu itu muncul gambar-gambar. Gambar itu menjelaskan sejarah istana, tentang makhluk aneh tadi, dan tentang sosok misterius yang sudah menolong mereka. Ternyata istana ini dibangun dari peradaban kuno yang sudah punah. Makhluk aneh itu penjaga istana. Tugasnya melindungi rahasia besar yang tersimpan di dalam batu. Sosok misterius tadi adalah roh penjaga peradaban itu yang muncul untuk melindungi mereka. Warga takjub mendengar penjelasan itu. Mereka merasa bersyukur sudah diselamatkan. Mereka memutuskan untuk menjaga istana itu. Tanpa diduga, Pak Karto terbangun dari tidur. Sebenarnya semua kejadian itu cuma mimpi dari Pak Karto. Dia mengalami mimpi panjang, penuh dengan kejadian-kejadian aneh. Ketika terbangun dari tidur, Pak Karto masih merasa bingung. Dia tidak mengerti tentang mimpi itu artinya apa, tapi dia merasa ada pesan penting di balik semua itu. Dia memutuskan untuk melihat waduk. Siapa tahu ada tanda-tanda aneh. Sampai di waduk, dia melihat airnya lebih jernih dari biasanya. Ada ketenangan yang beda dari biasanya. Pak Karto merasa lega. Mungkin mimpi itu cuma peringatan, atau mungkin sebuah hiasan dari tidurnya. Namun Pak Karto masih gelisah. Mimpi itu masih terbayang-bayang dalam pikirannya. Dia merasa mimpinya itu bukan cuma mimpi biasa, seperti ada pesan penting untuk dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengingatkan warga tentang mimpinya dan waduk dalam keadaan bahaya. Siapa tahu mimpinya itu benar-benar jadi kenyataan. Tapi warga cuek saja, malah menertawakan Pak Karto. Mereka pikir Pak Karto sudah mulai pikun, sudah ngelantur. Pak Karto sudah mengingatkan orang-orang, tapi mereka tidak percaya. Sekarang dia cuma bisa pasrah. Akhirnya malam itu, Pak Karto melihat ke arah waduk. Airnya tiba-tiba mulai naik. Anginnya semakin kencang. Dia teringat mimpinya, teringat tentang peringatan dari sosok misterius itu. Pak Karto menyesal ceritanya tidak didengarkan orang-orang. Bencana yang Pak Karto takutkan akhirnya terjadi juga. Hujan deras tidak berhenti-henti. Air waduk meluap. Terus tanggulnya jebol. Bencana besar menerjang desa. Banyak rumah hanyut. Dan ada warga yang hilang. Bahkan ada yang meninggal. Bencana itu mengajarkan desa satu hal yang sangat penting. Jangan pernah mengabaikan peringatan, apapun bentuknya. Baik itu dari sesama manusia atau bahkan dari alam itu sendiri. Setelah bencana, desa itu perlahan-lahan bangkit lagi. Mereka membangun ulang rumah-rumah, membuka ladang lagi, dan yang terpenting, mereka mengubah cara pandang mereka terhadap alam. Pak Karto yang tadinya jadi bahan tertawaan, sekarang jadi pahlawan. Dia terus mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga alam, tentang bahaya melawan alam. Dia juga mengajarkan warga cara-cara bertahan hidup kalau terjadi bencana lagi. Lambat laun, desa itu jadi lebih kuat. Mereka lebih siap menghadapi apapun, karena mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Dan yang terpenting, cerita tentang Pak Karto dan bencana ini menjadi sebuah legenda, menjadi pengingat untuk generasi-generasi selanjutnya agar selalu menghormati alam dan terus berbuat baik.